Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, mungkin pada kesempatan sore hari ini jamaahnya agak bertambah sedikit karena liburan ya, yaitu 1 Muharram yang dikait-kaitkan dengan tahun baru. Apalagi lebih aneh lagi dikaitkan dengan hijrah Rasulullah SAW. Karena semua ahli sejarah sepakat hijrahnya Rasulullah itu bulan Rabiul Awal, bukan Muharram. Dan semua para ulama ahli hadis sepakat banyak kejadian yang terjadi peristiwa besar bulan Rabiul Awal. Di antaranya lahirnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Wafatnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Hijrahnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Bahkan Isra Mi'rajnya Rasulullah bulan Rabiul Awal. Karena memang sudah membudaya meskipun nabrak sesuatu yang sangat tidak lumrah, akhirnya dipercaya banyak orang. Sehingga tiap tahun Isra Mi'raj dilakukan pada waktu Rajab. Justru riwayat Isra Mi'rajnya Rasulullah bulan Rajab itu banyak diambil dari tukang dongeng, kata Abu Syama Asy-Syafi'i. Yang maklum pada zaman dahulu tukang dongeng itu riwayatnya ngacau. Makanya pernah Imam Syafi'i menemukan, Imam Ahmad singgah di suatu masjid bersama Yahya bin Ma'in karena berdua adalah sahabat yang lengket. Kemudian dengar tukang dongeng bercerita, haddatsana Ahmad, haddatsana Yahya bin Ma'in. Kemudian menyampaikan satu riwayat
yang ketika itu keduanya ada di masjid. Otomatis keduanya tidak pernah mendengarkan riwayat itu, apalagi dinisbatkan. Maka setelah dia menyampaikan kisah, Imam Ahmad sama Yahya bin Ma'in mendatanginya. Wahai fulan, dari mana kamu dapat riwayat ini? Dari Imam Ahmad. Ya, saya Ahmad bin Hanbal. Dari Yahya bin Ma'in. Nah ini Yahya bin Ma'in juga nggak dengar. Ya emang Ahmad bin Hanbal cuman kamu aja. Ya udah repot kalau udah begitu. Ini tukang kisah. Baik. Insya Allah itu kita bahas di kesempatan lain. Walaupun tadi saya maju mundur untuk membahas 10 tradisi dan budaya yang sudah mengakar kuat di Indonesia. Ya. 10 tradisi, diantaranya ada tabwik atau tabut yang ada di Padang sama Bengkulu yang meratapi hari wafatnya atau meninggalnya Husain. Ada lagi ngirap kepu Kiai Slamet di Solo. Ya. Itu malam satu suronya. Ya, ini fenomena tiap tahun yang selalu berulang. Bahkan di Jawa Tengah itu ada acara seru lagi semalam itu tidak, jadi berhenti nggak ngomong, jadi diem. Jadi sehari semalam itu diem untuk memperingati satu syuro. Ya, ada yang nyalain obor, ya, itu di daerah sekitar Jabodetabek. Ada yang mabit malam bina apa? Mabit itu malam bina takwa atau malam bid'ah, ya, sama. Taib. Ikhwas sekalian, hari ini, sore ini kita mengupas hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena keduanya anak bapak Muslim, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Dan dia termasuk salah satu abadilah, yaitu Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Amr bin As, Abdullah ibnu Zubair, sama Abdullah ibnu Umar. Dan kurang tepat di antara ulama memasukkan Abdullah ibnu Mas'ud karena beda letting. Kenapa dikatakan abadilah? Karena ada 4 sahabat yang namanya sama, satu letting, umurnya hampir rata-rata. Adapun Abdullah ibnu Mas'ud termasuk tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum stabil, Pak. Baru tadi malam datang dari haji. Bismillah. La taqsuru as-salat. Bisa dibaca la taqsuru atau la taqsiru. La taqsuru as-salata fi aqalla. Kenapa fi aqalla?
karena ghairu munsharif, majrur bil fathah. La taqsuru salata fi aqalla min arba'ati burdin. Jamak dari barid. Min Makkah ila Usfan. Usfan ini ikut wazan fu'lan seperti Usman. Ya. Satu tempat yang dari Mekah kurang lebih 80 km. Dan sekarang sudah menjadi satu daerah yang cukup ramai, ada kantor pemerintahan, ada mal-mal, dan menjadi satu kota yang mandiri. Usfan terkenal pada zaman Rasulullah SAW sebelumnya dan hingga sekarang. Rawahu Daruqutni bi isnadin dha'if, dengan sanad yang dha'if. Ini lagi-lagi menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa sebesar Ibnu Hajar memasukkan atau memasarkan atau menyebarkan hadis dhaif, sementara hadis dhaif itu tidak bisa diamalkan? Bahkan di antara sekian sebab munculnya kebid'ahan di tengah umat adalah apa? Menyebarnya hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Was-sahih annahu mawqufun kada akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Baik, ikhwas sekalian, kita jawab kenapa Imam Ibnu Hajar dan juga para ulama memasukkan hadis dhaif ke dalam bukunya. Yang pertama, untuk memberitahu kepada umat secara otoritatif. Karena ya kalau yang memberitahu tukang bengkel, alan, fulan, atau orang awam, masih diragukan. Tapi kalau sekarang yang memberitahu, yang memaklumkan hadis dhaif itu adalah ahlinya, pakarnya, maka orang yakin. Itu satu. Kemudian yang kedua, tidaklah Al-Hafidh Ibnu Hajar memasukkan hadis yang dhaif, melainkan hadis itu rata-rata ada syawahid dan tawabi'nya sehingga bisa terangkat. Atau emang hadis itu dihadirkan hanya penumpang, bukan sebagai landasan. Makanya antum cek, hadis-hadis yang dhaif macam seperti ini selalu dihadirkan oleh Imam Al-Hafidh di akhir daripada bab. Ya, tidak di awal. Jarang sekali Al-Hafidh Ibnu Hajar menghadirkan hadis yang dhaif kalau memang dhaifnya tidak tertolong lagi di papan atasnya bab. Ada yang mungkin di awal, tapi hadis itu tertolong. Seperti hadis Rasulullah SAW yang bunyinya, qabbala Rasulullah SAW ba'da nisaihi thumma yusalli wa la yatawadda. Rasulullah SAW mencium istrinya, kemudian sholat tidak wudhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang dhaif, tapi terangkat dengan syawahid dan tawabi yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah memegang istrinya ketika dalam keadaan sholat untuk mengangkat kakinya Aisyah. Tuh, ya. Jadi antum jangan suudzon, ya. Antum sekarang jangan negatif thinking sama ulama. Bahkan Pak,
Imam As-Suyuti itu menghimpun semua hadis yang dhaif, yang maudhu, yang sahih dalam satu kitab. Makanya beliau punya kitab Al-Jami'ul Kabir sama Al-Jami'u As-Saghir. Semua kitab, semua hadis ada di situ. Tujuannya apa? Tadi Al-Hafidh yang tahu umurnya itu tidak panjang, sementara hadis ini berserakan, takutnya nanti dikonsumsi oleh umat, oleh awam, begitu saja, tanpa mengetahui hadis ini dhaif, maudhu atau sahih, dikumpulkan dulu. Mudah-mudahan nanti ada generasi berikutnya yang bisa memilah. Dan di antara sekian orang yang diharapkan oleh Imam As-Suyuti adalah Imam Al-Albani. Membikin satu kitab Sahihul Jami'is Saghir. Dan begitulah generasi demi generasi saling tertaut untuk menjaga sunnah Rasulullah SAW. Ya, baik. Hadis ini ada sekalian. Kenapa dikatakan dari sisi marfu' dhaif? Yang sahih adalah mauquf. Ada yang tahu perbedaan marfu', mauquf sama mursal? Al-marfu' hadis yang langsung disandarkan kepada Rasulullah. Mauquf hadis yang disandarkan kepada sahabat. Mursal hadis yang disandarkan kepada siapa? Tabi'in. Tetapi hadis-hadis mursal ini tidak semuanya kebuang. Apalagi marasilu kibarut tabi'in. Seperti mursalnya Sa'id ibn Musayyib atau Musayyab. Mursalnya Al-Auza'i. Makanya ini sekalian, ada di antara para ulama yang mencoba untuk menghimpun marfu', mauquf, mursal dalam satu hadis, dalam satu kitab. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Ibnu Abi Syaibah. Beliau memiliki kitab Musannaf. Dan tidak dikatakan Musannaf kalau tidak menghimpun itu. Makanya di sana ada hadis marfu' yang langsung diriwayatkan oleh Rasulullah, ada mauquf, ada juga mursal. Yang paling banyak diturunkan adalah mursal Ibrahim An-Nakhai. Ya. Di antaranya hadis mursal, man adraka ar-ruku'a ma'al imam faqad adraka as-shalah. Jadi banyak riwayat-riwayat yang diambil dari Ibrahim An-Nakhai yang itu menjadi panduan umat. Contoh, bagi orang yang muhrim dilarang untuk pakai pakaian berjahit. Siapa itu pertama membuat istilah? Naha Rasulullah SAW anil makhid. Ibrahim An-Nakhai. Enggak ada hadis Rasulullah yang bunyinya pakaian berjahit. Yang ada Rasulullah SAW melarang al-thawb wal qamis was sarawil. Disimpulkan pakaian berjahit. Kenapa? Maksudnya Ibrahim An-Nakhai dilarang orang yang sedang ikhram mengenakan pakaian harian. Kenapa dikatakan pakaian berjahit? Karena nggak mungkin pakaian harian dipakai kalau nggak dijahit.
Dari situ, andaikan ada orang yang memakai pakaian harian, kaos dalam, kaos dalam, nggak dijahit, boleh nggak dipakai? Boleh nggak dipakai ketika ihram? Nggak boleh. Jadi antum jangan memahami pemahaman zohiri, yang penting nggak jahitan. Nanti baju diakal-akali nggak dijahit, dilem. Katok dalam dilem, kaos dalam dilem, boleh dipakai? Enggak. Pertama Rasulullah SAW melarang pakaian apa? As-saub, wal qamis, wal sarawil, wal baranis. Pakaian harian maksudnya. Disimpulkanlah oleh Imam Ibrahim An-Nakhai, pakaian berjahit. Kenapa? Karena pakaian harian nggak mungkin dipakai kalau nggak dijahit. Dari sini juga, kalau bukan pakaian terus dijahit, nggak apa-apa. Contoh, antum pakai jam, kalapnya dijahit. Ketika ihram boleh nggak dipakai? Boleh nggak dipakai? Ini aja deh mas. Tas tenteng antum, ya kan? Dari travel itu kan dijahit nggak itu? Dijahit. Sandal antum, dijahit nggak? Dijahit. Itu. Jangan-jangan perut antum juga dijahit. Kan? Karena habis sobek. Tidak seperti itu pemahamannya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Nah, hadis ini dhaif dikarenakan di dalam sanadnya ada seorang yang namanya Ismail ibnu Ayyash. Ismail ibnu Ayyash ini kalau meriwayatkan hadis-hadis dari Syamin sahih. Tetapi kalau meriwayatkan dari Hijazin, hadisnya adalah dhaif. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in, karena seluruh riwayat dia dari Hijazin yang awalnya dia catat semua kitabnya itu hilang terbakar. Dan banyak Pak, perawi-perawi yang hafalannya kuncang gara-gara kitabnya itu hilang terbakar. Karena tidak semudah sekarang. Antum kitabnya hilang, beli. Dulu untuk mendapatkan satu kitab itu usaha Masya Allah berbulan-bulan. Nyewa penulis, mengeluarkan dana besar. Masya Allah. Jadi kitab riwayat yang dia ambil, beliau ambil dari Hijaz ini dicatat, hilang. Akhirnya goncang. Tetapi riwayat yang diambil dari Syamin, karena kitabnya masih utuh, sehingga akurat semua. Makanya seluruh hadis yang beliau riwayatkan dari Rijal Syamin itu sahih. Macam seperti hadis Rasulullah SAW, "Idza sami'tum al-mu'adzin yu'adzin," jika kalian mendengarkan muadzin itu adzan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Sahih hadisnya. Ada di dalam Sahih Bukhari Muslim. Gitu. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan dari Syamin. Semua perawinya Syam. Tapi ini Hijazin. Dari mulai Ismail ibn Ayyash an Abdul Wahab ibnu Mujahid. Yang dikatakan oleh para ulama matruk. Jadi dari sini Pak, agama, ilmu itu bukan turunan. Meskipun bapaknya itu ulama besar, siapa? Mujahid. Siapa yang tidak kenal Mujahid bin Jabr? Muridnya Abdullah ibnu Abbas, ahli tafsir. Dan semua tafsir dan riwayatnya tidak bisa tidak butuh kepada Mujahid. Bahkan di antara para ulama mengatakan, jika datang tafsir dari Mujahid, cukuplah bagimu. Karena apa? Murid seniornya Abdullah ibnu Abbas. Makanya di sini meriwayatkan dari ibnu Abbas. Sayangnya tadi, semua riwayatnya Ismail ibnu Ayyash
dari Hijaz ini bermasalah. Kalau nggak kacau, atau tadi lihat dari seorang perawi yang apa? Matruk. Kenapa? Dia itu dikatakan, bahkan Imam Sufyan As-Sawri mengatakan kadzab. Nggak main-main. Muhammad ibnu Mujahid. Kenapa kadzab? Karena dia itu meriwayatkan apa saja yang dia tahu dan tidak tahu. Dan dia itu meriwayatkan dari bapaknya, sementara dia belum pernah melihat bapaknya. Dia tinggal meninggal dunia masih kecil. Seperti yang dikatakan oleh Waqi', ya, Ibnu Jarrah, salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Ya, makanya Abdul Wahab Ibnu Mujahid Ibnu Jabr matrukun. Makanya Pak, di sana ada hadis maudhu sama matruk. Bedanya apa? Kalau ada yang tahu 50.000. Lumayan, ada kuis biar melek. Kenapa? Apa bedanya hadis itu maudhu sama matruk? Wallah. Dan Masya Allah, Imam Al-Bukhari saking hati-hatinya menilai seorang. Maka beliau mengatakan, saya tidak pernah menghibah siapapun setelah aku tahu hibah itu membahayakan pelakunya. Makanya saking takutnya membicarakan orang, walaupun itu sah, karena demi menjaga agama Rasulullah, demi menjaga apa? Din. Karena al-isnadu minad din, meskipun begitu sangat hati-hati. Ya. Di antara sekian kehati-hatian beliau, ketika seorang itu dikatakan matruk sudah, di hadapan Imam Al-Bukhari sudah nggak ada harganya. Nah, perbedaan antara matruk sama maudhu, kalau maudhu itu hadis yang diriwayatkan dari seorang perawi yang terbukti berdusta atas nama Rasulullah. Matruk, dia tidak pernah terbukti berdusta atas nama Rasulullah, tapi berdusta atas nama manusia. Ini. Dia mengesankan seakan-akan dia itu meriwayatkan dari bapaknya, padahal nggak pernah. Bahkan Waqi' Ibnu Jarrah mengatakan dia tidak pernah meriwayatkan satu riwayat pun dari ayahnya. Makanya Imam Sufyan As-Sawri mengatakan kadzab. Makanya di sini as-sahih was-sahih mauquf annahu mauqufun alias ini murni ucapan Ibnu Abbas. Artinya ini murni pendapat Ibnu Abbas. Kalau murni pendapat, berarti bisa ditolak, bisa diterima. Masuk dalam umumnya manusia. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, kullun yu'khadu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadal qabr. Masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya, kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Dan ketika itu Imam Malik sedang ta'lim di Masjid Nabawi. Dan di sampingnya kuburan Rasulullah sambil berisyarat, kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Makanya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, yang beliau kutip dari Ibnu Mulaqqan atau Mulaqqin, ini sama ya, baca seperti ini itu sama Musayyab atau Musayyib, Mulaqqan atau Mulaqqin. Ya, ini sama. Antum mau ikut mazhabnya mana? Mulaqqan atau Mulaqqin? Sama juga Musayyab sama Musayyib. Marfu'a. Artinya dari sisi marfu' dhaif dan dari sisi mauquf sahih. Baik. Hadirin sekalian, meskipun
Ini pendapat Ibnu Abbas. Karena yang berpendapat adalah sahabat, maka layak untuk menjadi satu pertimbangan sumber dari sumber dalil. Walaupun nanti akhirnya kita harus mengalahkan siapapun. Termasuk Ibnu Abbas sendiri ketika berfatwa. Lalu seorang yang diberikan fatwa tersebut mengatakan, katanya Abu Bakar seperti ini, kata Umar seperti ini. Apa kata Ibnu Abbas? Hampir-hampir turun batu dari langit mengazab kalian. Masya Allah. Kenapa aku katakan qala Allah qala Rasul? Kalian katakan qala Abu Bakar qala Umar. Kalau Ibnu Abbas tidak terima ucapan Allah dan Rasulnya dibenturkan dengan ucapan Abu Bakar Umar, apalagi ucapan beliau yaitu Ibnu Abbas, apalagi ucapan ajengan kiai dan berbagai macam pendapat-pendapat simpatisan dari kalangan kaum muslimin. Ya, tidak patut. Inilah cara beragama yang sahih. Cara berdalil. Kalau tidak dibatasi ini, ikhwan, semua orang akan berpendapat. Bahkan kata Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mubarak, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau bukan karena sanad, orang siapapun akan berpendapat apapun. Artinya siapapun dan apapun. Mau ngomong apa aja seperti sekarang. Coba lihat bagaimana kondisi akhir zaman. Manusia berbicara tentang masalah agama. Siapa saja boleh bicara dan tentang apa saja. Dia tidak takut bahwa pembicaraan itu adalah pembicaraan al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin. Sallallahu alaihi. Sehingga muncul ruwaibithah. Muncul mereka-mereka yang sekarang ini ditakutkan oleh Rasulullah SAW, di mana kalau sudah terjadi hal ini, tunggulah kehancuran umat. Apa itu? Idza kanatil fahishatu fi kibarikum. Kalau kekejian berupa perzinaan didominasi oleh orang gedongan di antara kalian. Wal mulku fi sigharikum. Kekuasaan dipegang oleh orang-orang kecil-kecilan di antara kalian, rendahan. Wal ilmu fi radalatikum, ilmu disebarkan dari kalangan orang rendahan di antara kalian. Ini yang terjadi. Ikhwas sekalian, dari penjelasan ini kita coba rangkum dengan hadis-hadis yang telah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, baik yang melalui TV, sekarang offline, melalui masjid ini. Intinya, orang jamak qasar. Ya, sekarang kita bicara jamak qasar. Kalau ini kita yakini sebagai pendapat Ibnu Abbas, coba kita compare, kita kaitkan dengan dalil-dalil yang ada. Persesuaian tidak? Ikhwas sekalian, tema yang kita angkat, hukum jamak qasar bagi perantau. Ya. Orang merantau seperti antum, di sini ada yang datang dari mungkin luar Jawa, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, yang kadang pulang pergi setengah bulan di Celengsi, setengah bulan lagi di Pekalongan, umpamanya. Itu gimana? Mukimnya di mana tuh? Sama musafirnya di mana? Ya. Ada orang yang Masya Allah kerjanya di Jakarta, tinggalnya di Bandung. Apalagi nanti Masya Allah ada kereta cepat, cuma 1 jam. Ya, antum tinggal di Bandung, tapi kerjanya di Jakarta. Boleh nggak antum jamak qasar? Ya? Boleh nggak? Ini penting untuk kita bahas. Seperti orang yang
sekarang menjadi nahkoda kapal. Makanya di antara para ulama buat nahkoda sama apa yang satunya pilot, enggak itu kalau ini, navigator ya. Pokoknya pegawai kapal layar. Itu yang sahih tidak boleh jamak qasar kecuali ada kebutuhan. Karena statusnya itu mirip dengan mukim. Dia 1 bulan, Pak. Di situ makan minumnya, di situ tempat tidurnya, dan dia kerja di situ. Dan tidak ada satu kesibukan berarti kecuali normal. Antum sholat. Bahkan ada di antara kapal itu masjidnya Masya Allah, besar sekali. Ya. Bahkan ada kajian. Malah ada orang yang Masya Allah bulan madu di kapal sampai hamil di kapal. Karena apa? Perjalanan dari bulan madu dari Indonesia ke mana? Ke Amerika. Atau ke Jepang. Masya Allah. Apalagi kapal pesiar sekarang Masya Allah. Persis seperti kita itu di suatu perkampungan. Ya, ada mallnya, ada rumah sakitnya, ya, rumah kamar antum itu seperti rumah. Pegawai-pegawai yang tetap di situ, dia seperti hidup. Cuman di sini gerak aja. Gitu ya. Begitu juga orang-orang yang memiliki kegiatan permanen, tidaklah dianjurkan untuk jamak qasar kecuali li hajatin. Tadi seperti orang yang tinggalnya di Bandung, kerjanya di Jakarta. Ya, di hajat. Untuk suatu apalagi jamak. Tolong diperhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah menjamak kecuali beberapa kasus. Kalau qasar selalu, ya. Kalau qasar selalu, ya. Karena Rasulullah SAW tidaklah pernah bepergian melainkan qasar. Kalau jamak tidak. Bahkan bisa dihitung. Jamak itu ketika di Muzdalifah, ketika di Arafah, dan ketika perang Tabuk. Ya, itu aja. Ini menunjukkan bahwa jamak itu tidak setiap kita itu safar jamak. Dengan demikian, para ulama menegaskan jamak itu lebih terkait dengan kebutuhan dan uzur, bukan karena safar. Meskipun safar itu bagian daripada uzur. Beda dengan qasar. Ada safar, ada qasar. Tetapi kalau sekarang ada safar, belum tentu ada jamak. Tinggal kebutuhan. Bahkan Rasulullah SAW menjamak karena hujan. Menjamak karena khauf. Menjamak karena yang lainnya. Dengan demikian, seorang boleh menjamak karena istihadah. Boleh menjamak karena sebagai seorang dokter operasi bedah yang membutuhkan waktu panjang. Boleh dia itu jamak karena adanya satu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Sehingga Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, Rasulullah SAW tidaklah menjamak illa jadda bihi sayr, kecuali ada suatu kepayahan di dalam perjalanan. Ya. Nah, di sini tentang masalah jamak qasar, terutama qasar, ada kaitannya dengan waktu, ada kaitannya dengan jarak. Berapa waktu orang itu boleh terus qasar? Dan termasuk kalau ada hajat jamak. Allahu a'lam bishawab. Tidak ada waktu secara permanen. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di dalam satu riwayat pernah menjamak selama 15 hari. Dalam riwayat lain 17 hari, 19 hari, 20 hari. Bahkan ada di antara sahabat yang menjamak sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ya, dari sini benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm, kemudian Imam Ibnu Taimiyah, dan juga ulama-ulama yang lainnya
Tidak ada waktu tertentu, jarak tertentu untuk jamak qasar, melainkan disesuaikan dengan uruf. Sehingga barang siapa yang pergi selagi belum ada niat mukim dan secara uruf Anda ini masih musafir, maka silakan jamak qasar. Dan berapapun jaraknya, jarak tersebut secara uruf jarak musafir, bepergian bukan pergi, silakan untuk qasar. Kalau ada kebutuhan silakan jamak. Contoh aja sekarang ke puncak. Seorang tidak bisa dikatakan mutlak safar atau tidak safar. Ada seorang yang pergi ke puncak, nganter syekh, cuman jalan-jalan. Habis itu pergi balik. Antum di situ merasakan bepergian nggak? Atau pergi? Mas, sekarang anak tanya sama antum. Antum tahu nggak bedanya pergi sama bepergian? Zahaba dengan safaro. Zahaba pergi, safaro bepergian. Gini aja deh. Antum sekarang ke Bekasi, nganterin saudara antum, atau tengok saudara antum sakit, safar atau pergi? Bepergian atau pergi? Pergi. Secara uruf, orang bepergian itu satu, Mas. Memanjat kendaraan. Entah itu kuda, onta, motor, mobil. Satu, membawa perbekalan. Tiga, membawa dana. Dana safar pasti ada. Yang keempat, nginep. Saya juga ke Bekasi nginep, Pak. Nginepnya itu untuk kepentingan bepergian atau memang karena ada satu kebutuhan yang antum harus nginep. Ya. Beda dengan antum sekarang ini pergi ke Bandung. Walaupun makin hari makin tidak ada batasnya ini Jabodetabek. Makanya nanti ada kota-kota Jabodetabek ini nyambung tidak ada batas kecuali administrasi. Makanya penting di sini pemberdayaan batas kota. Jadi perbatasan antara Bekasi dengan Bogor ini kota-kota yang rawan, kota-kota masalah. Ya. Perbatasan antara Bogor dengan Jakarta. Tapi sebetulnya satu. Ya. Kalau dulu Pak, kita dipisah dengan sawah-sawah, dengan hutan-hutan, dengan kebun-kebun, sekarang udah nyatu. Ya. Tapi nanti yang membatasi apa? Uruf. Bukan jarak. Karena kalau sekarang dari sisi waktu, jumlah hari bulan, tidak ada satu riwayat pun yang tekstual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi hanya waktu itu yang jamak qasar, lebih daripada itu tidak. Begitu juga jarak, sangat relatif. Kalau kita saklek dengan jarak, umpamanya 72, ada yang mengatakan 77. Kalau antum pergi jaraknya 71,5 kilo, antum nggak jamak. Kurang setengah kilo ini, Mas. Wah, repot, Mas. Ayo ditambah dikit. Lucu. Apalagi ingin buka, makanya ini hukumnya berentet. Buka puasa Ramadan, mengantarkan istri musafir, menemani mahram, dan juga qasar, ini satu paket. Ini harus hati-hati. Ketika antum sekarang ini, wah, jamak qasar, berarti kalau antum puasa boleh buka. Dan ketika antum sekarang ini, istri pergi, harus antum antar. Jangan antum sekarang ini taufik ya, giliran mahram, wah, nggak pakai. Giliran buka puasa, wah, kayaknya lapar, buka. Ini hancur, Pak. Ini kayak beberapa teman kita yang tinggal di Eropa, karena musim kemarau seperti ini, siang itu panjang. Ketika Ramadan itu Masya Allah, itu puasa sampai 19 jam. Akhirnya apa? Ngikut Indonesia.
Itu. Ada salah satu ikhwan kita ketika puasa Ramadan, Pak, kalau puasa panjang begini gimana Pak? Ya ikut Indonesia aja Pak. Terus kalau gaji ikut mana? Ikut ikut Eropa. Ini parah ini ya. Giliran gaji ikut Eropa, giliran ibadah ikut Indonesia, ikut sana. Dan kebalikannya, kalau musim dingin Januari, Februari itu malamnya panjang, siangnya pendek. Giliran itu ikut Eropa dia. Ya, aduh bahasa ikut Eropa aja cepet. Karena kadang-kadang cuma 6 jam, Pak. Ya, pendek sekali. Gitu. Nah, seperti ini namanya talfik. Harus konsisten. Tidak boleh kita itu mengoplos madhab sementara kita itu bukan ulama, bukan ahlinya. Hanya milih-milih yang enak-enak aja. Itu namanya fikih prasmanan. Dicomot yang enak-enak. Nggak boleh. Ya. Harus semuanya sesuai dengan dalil. Jadi kita simpulkan dan kita buka habis ini tanya jawab. Jadi intinya tidak ada nas secara tekstual yang mengatakan bahwa waktu bolehnya orang itu jamak qashar sekian bulan. Lebih daripada itu tidak boleh jamak qashar, kurang daripada itu boleh jamak qashar. Begitu juga jarak. Seorang boleh jamak qashar kalau sudah jarak itu kurang daripada itu nggak boleh, lebih daripada itu nggak boleh. Tadi, kalau antum pergi ke puncak, maaf, kemudian antum di sana bepergian daurah, bawa bekal, ya, bawa salin, bahkan tinggal di sana 3 hari, dan antum di sana secara uruf safar, silahkan jamak qashar. Itu dia. Dengan demikian, soal masalah waktu dan jarak tidak ada nas yang bisa memberikan satu batasan. Dengan demikian, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, dan ulama-ulama yang mengatakan yang mutaakhir termasuk adalah Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin bahwa untuk waktu orang itu boleh jamak qashar sampai kapan secara uruf dan begitu jaraknya sampai berapa juga secara uruf. Tidak ada jarak secara khusus umpamanya 77 km. Lebih daripada itu boleh jamak qashar, kurang tidak boleh, nggak ada. Tadi kalau sekarang kurang 100 meter, gimana? Kurang 100 meter, ya Allah, nanggung banget mas. Coba kalau kita cari villa yang agak mendekat ke sono, kan boleh jamak qashar, begitu antum? Enggak. Antum sekarang urufnya antum kalau sekarang antum bawa perbekalan, koper, tas, terus bekal uang untuk makan, untuk minum. Yang tidak kalah pentingnya antum menginap. Layaknya musafir, antum jamak qashar silakan. Oleh karena itu, di sini tadi la taqsuru shalah fi aqalla min arba'ati burdin, murni pendapat Ibnu Abbas yang hanya patut untuk kita pertimbangkan sebagai dasar-dasar penguat. Ternyata tidak kuat. Dan ucapan sahabat bila bertentangan dengan ucapan sahabat yang lainnya, tidak boleh kita saling tolak di dalam rangka untuk menguatkan pendapat sahabat yang lainnya. Ya. Tentang masalah arba'ati burdin, satu barit itu sama dengan 4 farsah. 1 farsah itu sama dengan 3 mil. 1 mil sama dengan 1.700 meter atau kurang lebih 1,5 kilo. Kurang lebih 4 burut itu 77 kilometer. Lihat, makanya ada yang mengatakan 72 kilometer, ada yang mengatakan 77 kilometer, ada yang kurang daripada itu. Bahkan kemarin hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengqashar salat
beberapa mil. Bahkan Rasulullah SAW sudah menjamak qasar ketika beliau itu di Zulhulaifah. Dan Zulhulaifah itu cuma berapa? 12 kilometer atau 13 kilometer. Dari sini semuanya dilihat urufnya. Rasulullah SAW kenapa menjamak qasar di Zulhulaifah? Karena beliau akan melanjutkan bepergian. Bukan hanya 12 kilo itu terus balik ke Madinah. Ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW kalau mau jamak qasar keluar dulu dari kampungnya. Makanya Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya Rasulullah SAW bila pergi sebelum tergelincir matahari mengakhirkan duhur ke asar kemudian sholat jamak. Dan Rasulullah SAW ketika pergi setelah tergelincir matahari, ajjala dhuhra, menyegerakan duhur, ma'al asri, fayusallil dhuhra wal asra jami'a. Kemudian mensolati duhur asar jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, mungkin ada yang bertanya, silakan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz, dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Bagi antum yang ingin bertanya dan kepada jamaah yang ada di masjid bisa dibuat pertanyaan melalui tertulis agar nanti bisa kami bacakan. Namun satu pertanyaan yang masuk dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, mengenai uruf ini apa Ustaz? Dan yang kedua, apakah uruf ini mengikuti orang-orang di masa yang lampau atau uruf di masa sekarang Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Taib. Al-uruf itu dari kalimat arafah, yang dianggap ma'lum, yang dianggap, yang dikenal oleh masyarakat secara umum. Dari sini juga muncul kaidah al-adah muhakkamatun. Adat itu bisa menjadi hukum. Dan ini bisa zaman dahulu, bisa zaman sekarang. Kita lihat konteksnya. Tapi pada umumnya, adat dan uruf yang kita bangun adalah uruf pada zaman khairun nas. Itulah yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa-apa yang dipandang oleh muslimun, yang dimaksudkan adalah sahabat, itu baik, maka di sisi Allah itu baik. Wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Apa-apa yang dipandang oleh muslimun itu jelek, buruk, maka di sisi Allah juga buruk. Tetapi hadirin sekalian, kita juga tidak bisa hanya uruf pada zaman dahulu, karena tidak mempertimbangkan uruf zaman sekarang. Karena kadang-kadang itu sangat berbeda. Contoh saja, pepergian zaman dahulu tidak mengenal pesawat yang cepat. Ya, sampai ada yang Masya Allah kereta cepat. Ya. Dari sini kita harus membangunnya di antara sekian dasar pertimbangan uruf zaman dulu dan juga zaman sekarang. Nah, cara mempertimbangkan begini. Pada umumnya, antum sekarang itu ketika bepergian dengan pergi bisa nggak membedakan? Ana pergi ke Indomaret, ana pergi ke mall, ana pergi ke pasar, dengan ana bepergian ke Malang untuk daurah, beda nggak? Beda. Secara urfan, baik zaman dahulu maupun sekarang, kita bisa membedakan. Makanya saya katakan tadi, saya pergi ke puncak. Ya, hanya nganter jalan-jalan syekh. Ya, pergi pagi. Ya, pulang sore seperti ini udah balik ke Cilengsi. Pergi? Enggak, pergi. Balik lagi. Baju juga enggak bawa ganti. Bekal juga seadanya, yang penting untuk makan. Barangkali juga syekh mau apa kan gitu. Udah. Paling juga oleh-olehnya tales. Ya, udah balik lagi.
Beda dengan antum sekarang ini pergi ke Bandung, di sana ada acara, pelatihan atau daurah, bawa koper. Siapin, bahkan Masya Allah, istri antum nyiapin dari pagi sampai sore. Ya, belum lagi nanti dirinci, nih uang makannya nanti di sono nggak ada yang ngasih makan nanti. Disiapkan juga, dompetnya disiapkan. Buktinya, kalau dompet antum ketinggalan, panik. Waduh, nggak bawa dompet. Beda antum pergi ke pasar. Yang penting udah bawa uang, dompet ketinggalan, ya udahlah aman. Gitu. Nggak mungkin kan penjual sampai nanya KTP-nya mana Pak, kan gitu. Ini secara uruf adat antum bisa membedakan bahwa saya sekarang sedang pergi ke Bekasi untuk tengok saudara yang sakit atau takziah. Saya sekarang sedang bepergian ke Bandung, bepergian ke Tangerang. Antum sekarang dari Celengsi sini ke Banten sana, ke mana, ke pondoknya Ustadz Fakhrudin, safar atau bepergian? Bepergian atau pergi? Safar nggak? Safar. Uruf antum yakin ke sana nanti capek, kemudian bawa perbekalan. Pastinya antum juga, aduh ini malam banget nginep. Nggak mungkin tolak. Kalau tolak juga kemalaman. Antum bisa membedakan. Ini adalah safar. Manakala sekarang ini antum mendapati itu kondisi secara uruf itu safar, silahkan antum qasar. Kalau perlu jamak, maksudnya hajat. Kalau tidak, ya sudah, cukup qasar. Kalau antum sekarang ini pergi ke Bekasi, apalagi pergi ke kantor, meskipun kantornya antum di mana? Di Grogol sana. Tiap hari seperti itu, antum qasar. Gimana? Qasar. Nggak mungkin. Karena secara uruf antum ini pergi untuk kerja. Bukan bepergian. Nah nih, begitu juga sekarang orang yang ada yang tinggal di mana? Cikarang, kerjanya di Bandara Soekarno-Hatta. Gimana Pak? Qasar jamak tiap hari? Tidak. Ini orang kondisinya seperti tadi itu, kerja di perkapalan. Dia sudah menikmati kondisi itu harian. Makanya yang ada seperti ini cukup untuk jamak. Kalau hajat, tidak qasar. Karena yang kayak saya katakan tadi, seperti yang ditegaskan oleh para ulama, jamak itu tidak terkait dengan apa? Safar. Bisa saja antum pulang dari bandara ke Celengsi sini karena macet, demo Masya Allah. Anda nggak tahu kalau ada demo. Keluar dari bandara, setelah asar, udah deh nanti sholat maghrib di rumah. Ternyata macet di jalan. Sholat juga nggak memungkinkan sampai Celengsi Isya. Antum melakukan apa? Jamak. Begitu juga ada orang yang sekarang ini operasi. Mulai operasi besar jam 10:30. Operasi dokter bedah. Ya? Yakinnya zuhur pasti lewat. Karena operasi besar untuk bedah itu minimal butuh berapa? 6 jam. Masa habis disobek terus ditinggal sholat? Ya Pak, maaf ya Pak ya, anak sholat dulu. Mati bisa. Jamak dia. Istiqamah. Bahkan ada orang yang opname di rumah sakit. Ya. Karena dia berdiri, tidur, bolak-balik ke kamar mandi wudhu, repot. Jamak. Tidak qasar. Makanya jamak itu kaitannya dengan hajah. Antum butuh enggak? Ada uzur enggak untuk ambil jamak? Tetapi kalau qasar itu kaitannya safar. Tidak ada kaitannya capek, tidak ada kaitannya berat. Contoh sekarang Pak,
Ada orang yang pergi jaraknya 1000 kilo. Gak capek. Karena apa? Naik pesawat. Bisnis kelas tidur. Apalagi pesawat-pesawat yang model yang sekarang mutakhir itu canggih. Tempat duduknya itu bisa 180 derajat. Ya, bisa seperti kasur. Antum tidur. Dari mulai Jakarta terbang tidur, melek-melek Jeddah. Bandingkan dengan orang yang bawa kedelai 2 kintal dari Cilengsi ke Bekasi. Pakai sepeda ontel. Capean mana? Capean orang yang bawa 2 kintal kedelai pakai sepeda gunung dari Cilengsi ke Bekasi. Dari Cilengsi ke, jangan ke Bekasi. Sini nih, mana? Kelapa? Mana nih? Kelapa Nunggal ya? Itu aja udah ngos-ngosan mas, itu bisa pijet 2 hari. Nggak sembuh-sembuh, ya Allah mas. Waduh, badan saya remek. Kenapa? Aduh, bawa 2 kintal kedelai anak jual ke Kelapa Nunggal kemarin. Capek dia, nggak sembuh-sembuh. Ini, Masya Allah, malah seger turun dari pesawat. Karena tidur. Dengan demikian, illah hukum qasr itu kaitannya dengan safar. Bukan kaitannya jaraknya jauh, capek, dan yang lainnya. Itu semua tidak ada. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, pertanyaan dari jemaah kita Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz, dan kembali kita angkat pertanyaan melalui jemaah kita. Ustaz izin bertanya, bagaimanakah hukumnya jika Anda sering tanya oleh seorang teman atau keluarga perihal agama Islam dan menjawab berdasarkan yang Anda pahami dari penjelasan Ustaz tanpa disertai dengan dalil karena tidak hafal dalil, apakah boleh Ustaz? Apa itu? Tanpa dalil, apakah diperbolehkan Ustaz menjelaskan tentang masalah agama ditanya oleh seorang teman ataupun keluarga Ustaz? Ikhwas sekalian, di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul itu jarang sekali mengeluarkan larangan dengan teks haram, kecuali firman Allah. Di antara sekian firman Allah yang Allah haramkan, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Ya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar menukil dari kesimpulan para ulama, akhirnya beliau mengeluarkan statement yang cukup bagus. Hendaknya siapapun yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar mengumpulkan 3 bekal. Ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar, lemah lembut ketika saat amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi munkar. Ilmu, kenapa? Karena bekal utama. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kalau antum berdakwah dalam rangka mengikuti, menguswah Rasulullah, ikutin seluruhnya, jangan parsial. Di antara dakwah Rasulullah SAW ala basirah. Dikatakan oleh para ulama, al-basirah adalah al-ilmu wal yaqin. Faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Yang kedua, lemah lembut. Karena seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zana. Tidaklah kelemah lembutan ada dalam sesuatu melainkan menghiasinya. Walau kunta, kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Muhammad, kalau kamu itu keras, kasar, dan bengis hati, orang akan lari darimu. Sabar. Kenapa? Sukses, gagal dalam tanda kutip, tetap butuh kesabaran dalam dakwah. Ketika antum sekarang merasa dakwah tidak mendapatkan tanggapan, bahkan penolakan, kekasaran, sabar di situ menjadi bekal utamanya. Ketika antum mendapatkan pengabulan, Masya Allah, ya,
Jamaah begitu meludak. Orang-orang yang sekarang ini memenuhi panggilan-panggilan dakwah saya, Masya Allah. Banyak orang yang mendapatkan hidayah dari tangan saya. Seperti yang dialami oleh Ibnul Jauzi. Ratusan ribu majelisnya. Ribuan dari kaum kufar yang masuk Islam. Dan ratusan ribu dari orang-orang yang mujrimin bertaubat dari tangannya Ibnul Jauzi. Itu pun tetap kesabaran dan ketawaduan untuk dimiliki oleh seorang da'i. Sabar karena apa? Godaan viral, godaan ketenaran, dan berbagai macam cobaan-cobaan ketika orang itu di atas tidak mudah. Makanya Pak, Nabi Nuh kenapa diberikan gelar oleh Allah? Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur. Padahal Allah mengatakan, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Bahkan Imam At-Tabari di dalam kitab Jami'ul Bayan tafsirnya beliau mengatakan hanya 4 orang. Istrinya dan 3 anaknya. Siapa? Yafid, Ham, sama Sam. 950 tahun. Dakwah tidak mendapatkan pengabulan kecuali 4 orang. Bahkan istrinya sendiri, di antara istrinya, nggak bisa masuk Islam. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Karena dalam masalah dakwah itu yang penting kita itu menyampaikan. Insya Allah, pahala dakwah itu kita dapat hanya sekedar menyampaikan. Soal masalah orang itu mengikuti kita, sadar taubat, itu semuanya biyadillah. Dari sinilah ikhwan, kita tetap sabar. Dalam kondisi apapun seorang dai sabar. Karena Masya Allah ya, kadang-kadang mungkin orang tersebut ketika memberikan kajian, jemaah banyak yang bertaubat, banyak yang sadar mendapatkan hidayah. Kita tidak tahu nasib mereka-mereka ini nanti 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun yang akan datang. Apakah tetap istiqomah? Bukankah itu butuh kesabaran? Ya. Dengan demikian, jumlah sedikit tetap kajian, jumlah banyak tetap istiqomah. Makanya Pak, Masya Allah. Kenapa muncul Alfiyah Ibnu Malik? Sederhana. Beliau itu mengadakan kajian, gak ada muridnya. Sambil nunggu, nulis. Sambil nunggu. Jadi, nunggu jamaah, gak ada yang datang. Ini mending, Masya Allah. Gak ada. Akhirnya apa? Di sela-sela nunggu jamaah, murid yang datang, dia tulis itu. Kaidah-kaidah nahwu, ya. Akhirnya sampai menjadi Alfiyah Ibnu Malik. Yang menjadi kitab, ya, Masya Allah, berbobot, ya. Yang banyak menjadikan orang-orang itu faham nahwu. Berkat siapa? Alfiyah. Walaupun sebelumnya sudah ada Alfiyah, tapi yang dikenal tetap Alfiyah Ibnu Malik. Makanya dakwah itu keistiqomahan. Dakwah itu kebenaran. Dakwah itu kesabaran. Dakwah itu adalah konsisten di atas al-haq. Makanya Pak, kenapa Rasulullah SAW mengatakan, La tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haq. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Wahum 'ala dhalik. Yang disebut dengan ta'ifah mansurah. Kenapa ada kelompok yang ditolong? Apakah maknanya mereka itu mendapatkan pengabulan dakwah yang spektakuler? Apakah dakwahnya sekarang menghasilkan kekuasaan? Tidak. Mansurah karena konsistensi dia ila yaumil qiyamah ilal mamat. Makanya dalam lafaz lain, hatta yakuna akhiruhum yuqatilal dajjal. Sampai akhir mereka nanti memerangi dajjal. Jadi, Taifah Mansurah,
umat Nabi Muhammad yang dijamin eksis konsisten di atas sunnah alal haq hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya itu memerangi dajjal. Kenapa? Karena istiqamah. Oleh karena itu yang dituntut oleh Allah dari kita semua adalah istiqamah. Sehingga Abu Ali Ar-Rawazbadi ketika membicarakan masalah karomahnya wali abadi mengatakan, kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah. Carilah kamu istiqamah, jangan cari karamah. Karena karamah itu datang pergi dan tidak menunjukkan apa? Kebaikan seseorang. Makanya kenapa karamah di kalangan tabi'in itu lebih banyak daripada kalangan sahabat. Begitu juga tabi'in. Karena yang paling penting adalah istiqamah. Apalagi ya ikhwan sekarang ini, Masya Allah, az-zaman, akhiruz zaman, Masya Allah. Al-istiqamah itu lebih mahal dari berlian, lebih mahal daripada intan, lebih mahal dari emas perak semua. Ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan sifat ghuraba, ya kembali lagi ujung-ujungnya ternyata istiqamah. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang ghuraba, manusia yang terasing adalah unasun salihun fi unasi su'in kathir. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Manusia yang soleh hidup di tengah komunitas yang buruk lebih banyak daripada yang mentaati. Yang jahat lebih banyak daripada yang soleh. Makanya antum jangan cengah, antum jangan loyo, kita jangan sampai putus asa. Apalagi ya kita begini-begini aja. Partai nggak punya, ormas nggak punya, ngaji diusir-usir, bener enggak, disesati iya. Aduh, gimana ya mas ya, enaknya, no kan? Dan itu dialami orang-orang yang kadang udah lama dan lumutan ngaji. Apalagi yang baru kemarin. Makanya apa? Al-istiqamah. Pak, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Seorang sahabat yang Masya Allah sederhana, orang awam. Ya Rasulullah, inni as'aluka kalimatan la as'alu ba'daka anha ghaira. Ya Rasulullah, aku nanya satu kalimat aja yang aku nggak akan tanya kepada orang selainmu. Satu kalimat aja. Qul amantu billah thumma istaqim. Dan istiqamah di atas sunnah ini seperti al-qabidu ala dini kal-qabidu ala jamrah. Ya, hiruk pikuk manusia sekarang ini hampir semuanya sudah tidak sejalan, sependapat dengan sunnah. Banyak yang sependapat dengan sekuler, banyak yang sependapat dengan liberal, banyak yang sependapat dengan kapitalis, sosialis, tapi tidak banyak yang sependapat dengan sunnah. Apakah antum keluar? Nikmat yang antum dapatkan dari sunnah ini jangan antum nodai dengan apa? Dengan berbagai macam keunaran beragama berupa apa? Syubhat dan syahwat. Bahkan saya katakan keunaran paling unar di dalam agama ini adalah membuat syubhat dan syahwat. Ya, kegaduhan paling gaduh itu syubhat. Ya. Makanya zaman sekarang ini zaman syubhat. As-syubhatu khattafatun, kata para ulama.
Syubhat itu amat menyambar. Wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Sekelas Tawus saja Pak, Imam At-Tawus pernah berpapasan dengan Mu'tazilah. Bilang kepada anaknya, anakku tutup telingamu. Kenapa Pak? Ini ada Mu'tazilah lewat. Takut nanti omongannya itu mampir ke hati. Mancep, kata orang makjelep. Dengan satu kalimat yang sederhana. Betapa banyak orang yang setelah ngintip-ngintip YouTube, oh ternyata yasinan itu ada dalilnya toh. Waduh, kan? Padahal cuma sekali dengar tuh. Wah, ternyata tahlilan itu bagus. Itu. Sambil mengolok-olok apa yang dulu sudah didengar, apa yang dulu dia kaji, apa yang dulu dia yakini. Kenapa? Syubhat. Asyubhatu khattafatun, menyambar, wal qulubu dha'ifatun. Seperti itu, apalagi madrasah YouTubia itu membingungkan Pak. Makanya antum kalau ngaji, dasarnya itu kajian seperti ini, offline, atau kajian yang sekarang takhasus, atau kajian yang sekarang manhaji. Apalagi di masjid seperti ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah. Apalagi yang kita kaji adalah sunnah Rasulullah SAW. Baik, insyaallah besok pertemuan berikutnya kita terakhir membahas jamak qasar, salat safar. Jadi, dan insyaallah kita akan beralih kepada salatul jamaah dan Jum'ah. Ini penting karena sekarang ini salat jamaah dengan COVID kemarin masih belum normal balik ke masjid. Ya. Ada yang lucu lagi masih bikin jarak. Ya. Jaraknya jauh-jauh lagi kan gitu. Nah, ini kita pulihkan dengan kita kaji sholat jamaah dan Jum'ah insyaallah. Saya kira itu. Betul Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz, dan juga penutup yang telah antum sampaikan di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam Ustaz, sudah disampaikan Ustaz ya. Kita akhiri dari penjelasan di atas dan insyaallah nanti ketika bahas hadis yang terakhir kita simpulkan dari awal sampai akhir. Intinya safar atau bepergian itu berbeda dengan pergi dalam bahasa Arabnya dhahaba. Dhahaba Muhammadun ila suq, berarti Muhammad pergi ke pasar. Kalau safara Muhammadun ila Surabaya, ila Tegal, ila Sumatera, berarti bepergian. Dan bepergian ini dalam masalah kaitannya qasar dan jamak. Dari sisi waktu tidak ada yang sekarang ini batasan hanya sekian hari boleh jamak qasar. Lebih daripada itu tidak ada. Kenapa? Karena di sana ada riwayat banyak sekali bervariasi yang menunjukkan masing-masing itu hanyalah menengarai uruf, tidak membatasi hari, waktu. Begitu juga jarak. Jarak qasarnya Rasulullah sama sekali bukan batasan. Bahkan itu diambil semuanya dari keadaan safarnya Rasulullah, keadaan safarnya sahabat. Dengan demikian, imam-imam sunnah seperti Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan mutaakhir seperti Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, baik dari sisi waktu dan jarak, diserahkan kepada uruf. Uruf itu apa? Al-'adah muhakkamatun.
Kalau sekarang secara uruf adat antum bepergian ditandai 1 bawa perbekalan, 2 bawa bekal, 3 penginapan, kendaraan, maka antum musafir. Silakan qasar. Adapun jamak, antum lihat keadaannya. Kalau hajat, maslahat, antum jamak. Kalau tidak, cukup qasar. Dan ada safar, ada qasar. Tidak ada kaitannya, ada safar, ada jamak. Jamak itu bisa safar, bisa di luar safar. Bisa safar, bisa hujan, bisa sakit, bisa khauf, dan macam-macam. Bahkan orang yang istihadah, orang yang opname, dokter yang operasi, boleh jamak. Tadi orang yang terlambat datang ke rumah, yang diprediksi bisa sholat maghrib, ternyata tidak, boleh juga jamak. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.